Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang demokrasi Orde Baru. Di sini saya sendiri yaitu Wahyu Usman Khalid. Saya bernama Irayanti Sinaga. Saya bernama Fir Putri. Saya bernama Ramil. Saya bernama Pinokia. Baiklah, kita akan membahas mengenai politik pada masa demokrasi Orde Baru. Politik pada masa demokrasi Orde Baru terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah politik luar negeri dan politik dalam negeri. Baiklah, kita akan bahas mengenai politik dalam negeri terlebih dahulu, yang dimana politik dalam negeri terbagi yaitu pada tahun 1971, yang dimana adalah pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan pemilu tersebut sudah ditetapkan oleh SI MPR pada tahun 1967. Kemudian penyederhanaan partai politik, yang dimana penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya. Kemudian yang ketiga adalah duifungsi ABRI, yang dimana berperan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan sosial politik. Kemudian yang keempat adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ataupun P4, di mana Eksprasatya Pancakarsa yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan-lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Kemudian kita masuk ke dalam politik luar negeri, yang dimana Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 7 Agustus. Yang dimana pada saat itu Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Kemudian yang kedua adalah pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok, yaitu pada tahun 1967, terjadi pada saat konferensi antara Malaysia dengan Indonesia dan Singapura. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional, yang dimana Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, turut serta dalam membentuk ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan kontingen Garuda dalam visi perdamaian. Kemudian yang ketiga adalah ikut berperan dalam KTT non-blok. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah yang keempat, berperan dalam organisasi konferensi Islam ataupun OKI. Baiklah, demikian mengenai politik pada masa demokrasi Orde Baru dari saya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan singkat tentang sejarah Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagian masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lahirnya ini diawali dengan dikeluarkannya surat cirkular atau surat perintah 11 Maret tahun 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orda adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Masa Orde Baru yang diperintah Presiden Soeharto mulai memimpin negara di masa pemerintahannya. Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Adapun sistem ekonomi pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintahan lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan serta pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi dalam terbagi menjadi dua, dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Yang pertama, program jangka pendek. Program jangka pendek ini dalam penyelamatan ekonomi nasional dapat diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Dan yang kedua, program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah masa Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan dalam jangka panjang ataupun 25 tahun, ataupun disebut juga dengan pelita pembangunan 5 tahunan. Faktor penyebabnya runtuhnya Orde Baru ada 3, yaitu 1. Penyimpanan undang-undang, 2. Krisis moneter, 3. Masalah politik. Penyebab utamanya adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Krisis moneter terjadi pula di beberapa negara. Krisis ini merupakan imbasan dari ekonomi global yang diduga
juga disebabkan oleh perilaku sepupulan. Krisis ini terjadi di Korea Selatan, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Adapun kelebihan Orde Baru, yang pertama program transmigrasi, yang kedua program swasembada pangan, yang ketiga program repelita berhasil dijalankan, yang keempat suksesnya program wajib belajar 6 tahun, yang kelima tingkat pengangguran berhasil diminimalkan, yang keenam banyak masyarakat mengenal baca dan tulis, yang ketujuh keamanan dan stabilitas nasional makin membaik. Adapun kekurangan Orde Baru, yang pertama maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Yang ketiga, akibat adanya pembangunan, maka muncul rasa ketidakpuasan di Aceh dan Papua. Yang keempat, kebebasan pers yang dibatasi terutama bagi media yang mengkritisi kinerja pemerintahan. Yang kelima, tidak adanya rencana suksesi.